hal yang saya tanya yang selama ini menjadi pertanyaan saya. Tadi bicara tentang tanah ya. Eh, Bisa nggak ditetapkan usia tanah itu, Pak Besar ya? Seperti misalnya kalau kayu kan ada tuh usianya, kertas ada usianya ya. Nah sekarang kalau tanah itu ada nggak usia? Atau pertanyaan berikut apa yang selaras, ada nggak tanah terjadi tiba-tiba ada tanah baru gitu ya? Ada tanah. Jadi menurut saya sementara ini apa benar Pak? Tanah itu usianya sama semua di seluruh dunia. Baik kita ambil sampel tanah di Bogor, kita ambil tanah Jakarta, kita ambil tanah di New Zealand, di Australia, Jepang, itu kalau kita ukur Berarti bosnya usianya sama. Ada nggak ilmu yang menentukan usia mungkin itu tanah? yang dicari ya. Yang kedua, masalah pengaruh gempa itu ada nggak tambang ya? Saya waktu kecil dulu Pak Besar ya, misalnya membangun ya, ada pasir ditumpuk di turunan dari pasir. Lalu saya coba main-main di pasir itu, saya lubangin pasir itu. Ternyata di atasnya runtuh. Kan pasir segunung itu, setumpuk, satu truk kan, diturunkan. Terus saya mencoba main-main, saya lubangin di pinggirnya, di atasnya runtuh. Saya coba ke apanya ke tambang. Tambang emas, tambang besi, tambang batu bara, itu kan digali. Apakah itu bisa juga menyebabkan struktur tanahnya bisa rusak atau runtuh? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya ini mungkin Minang ya. Eh, yang Bapak besar tadi apakan, di sana ada status tanah ulayat namanya, Pak. Tanah ulayat itu mungkin sampai sekarang belum pernah selesai, belum ada satu ketentuan yang bisa mengelola Ya, tanah ulayat itu. Karena itu juga merupakan suatu apa di Minang. Nah, dengan adanya Bapak tadi zona merah, zona kuning. Nah, kalau saya misalnya dengan kaum saya dapat zona merah, lalu dipindahkan ke zona lain, nggak akan bisa, Pak. Satu kaum itu nggak mungkin dipindahkan. Nah, bagaimana itu mendeteksi itu? Apakah memang betul-betul ya, memang pemerintah tegas ya. Nah, kalau orang yang dapat zona merah atau zona ya, dapat dia zona hijau, nggak mau dia. Nggak mau dia menerima zona merah. Nah, itu mungkin kendala di apa tadi Pak Besar ya. Mungkin yang perlu di status tanah gitu ya. Sekarang Prof, itu aja mungkin 3 poin yang saya tadi. Baik, terima kasih Bu Rizal. Ada 3 pertanyaan, 2 tentang tanah, kemudian tentang hukum adat tanah ya. Silakan Pak Besar. Baik, terima kasih Profesor Pak Rizal. Terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Yang pertama usia tanah. Ya, memang tanah itu ada usianya, tapi kalau usia tanah itu adalah sekali itu usia yang ribuan tahun ya, karena pembentukannya itu yang sinyal. pertama mungkin dari pengirisan eh, gunung api, batu-batuan itu. Jadi memang ada usia tanah ini dalam dalam ilmu geologi ya. Dan tadi saya katakan bahwa di pesisir Padang itu termasuk usia muda karena dia dari endapan pasir-pasir yang dari gunung itu. Dan tanah itu semakin lama kan akan terkonsolidasi, dan di Padang ini saya rasa belum terkonsolidasi secara maksimal gitu, sehingga dia berpotensi sebagai untuk terjadi konsolidasi. Artinya usia tanah tanahnya baru terjadi. Iya, anu kan dari sisi geologi ya, dari Tapi sisi kan dia geologi. metafor dari bentuk lain seperti tadi misalnya plankton Ya betul berubah ya. menjadi minyak. Atau Mm-mm. saya pernah juga dengar misalnya batu bara kalau nggak digali berubah jadi intan. Jadi tanah tadi mungkin sebelumnya sudah ada bentuknya tapi belum tanah mungkin namanya. Begitu Pak Besar. Ya, jadi tanah itu kan terjadi dari letusan gunung api yang kemudian mengeluarkan magma, membeku menjadi batu, kemudian akan terkikis dan mungkin melapuk menjadi pasir, tanah, dan lain sebagainya. Nah, kalau mineral tadi, batu bara, itu kan memang beda sumbernya, itu kan dari eh, pemanasan dari apa tumbuhan-tumbuhan kayu-kayu gitu, Ustadz.
Kalau tanah itu dari usianya itu dari gunung api yang menjadi batu kemudian mengalir ke bawah terkikis menjadi pasir. Itu yang pertama ya. Yang kedua untuk gempa pasir tadi yang runtuh itu memang kalau pasir Tambang. tambang-tambang yang runtuh itu tanah baik itu pasir atau lempung itu mempunyai kekuatan yang kohesi maupun daya daya geser. Nah, itu ada namanya stabilitas. Jika eh, stabilitas itu lereng tertentu mungkin 45. Nah, kalau dia digali dengan stabilitas yang artinya menjadi lebih tegak, itu maka stabilitasnya akan berkurang sehingga terjadi keruntuhan. Dan ini juga dipicu dengan air tanah karena kekuatan tanah itu terjadi pada saat moisture content atau kandungan air itu yang optimal. Jika dia jenuh air, maka kekuatan gesernya atau gaya kohesinya itu turun sehingga terjadi longsor. Jadi ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya longsoran di tambang-tambang maupun yang kemarin ada di Ngarai Sianuk ya. Yang pertama karena stabilitas dari tanah itu sendiri yang digali tegak, kemudian dengan adanya hujan, air tanah itu naik, itu akan menurunkan gaya kohesi maupun gaya tegangan tanah, sehingga tanah menjadi longsor. Itu untuk yang kedua. Untuk yang kedua, itu mungkin saya luruskan, zona merah itu khususnya untuk bangunan-bangunan yang tinggi, bangunan yang berat, Oh, eh, seperti rumah sakit, hotel, gedung sebaiknya jangan di zona merah. Tetapi apakah tidak boleh? Ya boleh saja karena bangunan itu gedung nanti bisa direkayasa meskipun agak mahal ya, seperti perencanaan bangunan tahan gempa untuk strukturnya sendiri seperti yang saya sampaikan tadi dengan mengikuti SNI yang mutakhir, kemudian juga untuk pondasi dan tanahnya juga direkayasa. Nah, bagaimana dengan rakyat atau ulayat yang tinggal di sana? Itu selama mereka itu aware terhadap zona gempa dan rumahnya juga eh, sangat bisa di retrofit tadi ya, bisa dianalisa apakah dia itu rawan gempa atau tidak. Itu tidak perlu di anu ya dipindahkan karena seperti tetap yang aja. saya sampaikan tadi, relokasi itu adalah hanya tawaran aja, bukan satu Hmm, paksaan. oke, oke. Lain dengan yang di Selandia Jelas-jelas. Baru itu Ya, kan betul. mereka tanahnya itu dibeli sama Hmm, masyarakat dan dipindahkan karena rumahnya sudah rubuh. Nah, dalam hal ini kan eh, gempa dan likuifaksi yang masif itu belum terjadi, ya. maka selayaknya untuk daerah-daerah yang rawan gempa atau zona merah itu dilakukan pemetaan zona likuifaksi, kemudian juga edukasi terhadap masyarakat agar mereka tahu dan paham dan siap-siap gitu. Sementara itu, Syukuran Ustadz yang Pak bisa Ustaz, saya cukup sampaikan. Prof. Ya, Baik, terima kasih Pak Besar. Kita masuk ke kolom chat ya.
Saya lihat ini ada berapa pertanyaan. Pertama dari Sultan Parmato. Assalamualaikum Pak Besar, izin bertanya. Nah ini kejadian di Payakumbuh di Sumatera Barat ya. Pada 4 Januari 2026, belum lama artinya. Nah terjadi lubang dengan diameter 20. Nah, ada gambarnya ini, ya. Setelah adanya dentuman ini ya. Baik, ini apakah ada hubungan dengan tadi likuifaksi atau memang ada gas atau apa di sana? Cuma saya lihat di sini di kolom chat ada gambarnya. Silakan Pak Besar. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang relevan, tapi saya pikir ini tidak ada hubungannya dengan likuifaksi. Artinya bukan fenomena likuifaksi, karena likuifaksi itu adalah tanah yang jenuh air, kemudian terkena goncangan gempa, sehingga kekuatannya menurun dan dia roboh dan eh, dampaknya itu agak luas. Nah, kalau kejadian ini sepertinya itu di bawah itu ada rongga-rongga karena kadang-kadang kan di bawah air itu di bawah tanah itu ada aliran air yang kemudian eh, mengkikis butiran-butiran air sehingga terjadi lubang. Nah, kalau itu ada dentuman, itu apakah di situ ada gas yang kemudian berusaha untuk keluar dan membuat satu dentuman, atau karena di bawahnya itu sudah ada rongga, dia turun dan kemudian terjadi dentuman itu seperti ambles mendadak itu. Dan itu salah satu analisa ya. Tapi ada juga kemungkinan bahwa di bawah itu ada mungkin batu bara atau apa yang terbakar karena dengan adanya batu bara yang terbakar itu terjadi rongga-rongga dan pada satu ketika karena dia tidak kuat menahan beban tanah di atasnya, dia langsung amblas dengan mengeluarkan dentuman. Tapi ini harus dikaji lebih lanjut, Prof. Apa Ya, baik. sebetulnya? Silakan Pak Sultan Permatos, cukup. Eh, saya mungkin menanggapi sedikit Pak Prof. Bagaimana kita masyarakat untuk mengantisipasi kejadian yang seperti ini. Kalau gempa kan ada early warning-nya, ada dari pemerintah. Kalau ini kan tiba-tiba Pak Besar kejadiannya. Apakah itu kalau pertanyaan Pak Ustadz tadi kan kalau ada tambang atau apa itu mungkin ya tanah itu bisa turun atau ya akibat dari lubang-lubang yang sudah dibuat. Kalau ini kan kejadiannya tiba-tiba, sesaat. Kira-kira bagaimana antisipasinya bagi masyarakat? Apakah ada tindakan dari pemerintah memetakan juga tanah-tanah yang kejadian seperti ini? Baik, silakan tambahan dari Pak Besar. Baik, Pak, Pak Sultan. Jadi memang kalau dengan adanya kejadian seperti ini, itu pemerintah daerah harus tanggap. Yang pertama mempelajari apa penyebab sesungguhnya, kemudian juga melakukan pemetaan apakah daerah-daerah sekitar situ juga mempunyai potensi kejadian yang sama. Dan setelah melakukan pemetaan kejadian potensi yang sama di sekitar situ, tentunya mungkin ada sosialisasi dan pembelajaran terhadap masyarakat agar berhati-hati. Ya, ya. Makasih Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Oh, Barangkali kejadian serupa juga ya, pernah terjadi di Jawa ya. ya sering. Tengah sawah, kemudian terjadi lubang yang besar gitu ya. Berikutnya kita ke Sultan yang lain ini, Sultan Pemenang. Silakan Pak. Oh iya, terima kasih Yang ingin Pak Ilmi. Ustadz Hairin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Insinyur Besar. Sangat menarik sekali kajian kita pada pagi hari ini tentang masalah gempa megatrust ini.
Nah, akhir-akhir ini kita sering mendengar, baik itu di media atau di lembaga-lembaga resmi seperti BMKG, bahwa diprediksi akan terjadinya gempa megatrust itu. Nah, tapi tidak ditentukan kapan waktunya itu. Nah, yang ingin saya tanyakan setelah saya melihat paparan Bapak tadi tentang daerah ring fire itu dari mulai Banda Aceh sampai ke Irian Jaya, khususnya di Mentawai, Padang, kemudian Selat Sunda. Nah, yang ingin saya tanyakan, andaikan terjadi di Selat Sunda misalnya. Nah, itu radius berapa kilometer dampaknya itu? Apakah daerah Tangerang ikut terkena juga misalnya? Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan fondasi bangunan tadi, saya pernah membaca di suatu tulisan di Jepang itu untuk membuat apa namanya bangunan tahan gempa itu menggunakan pier, semacam shock breaker gitu ya. Nah, seperti mobil itu. Mobil itu kan ada shock breakernya belakang dua, depan dua kan. Nah, jadi kalau rumah dibangun seperti mobil itu, maka seandainya ada gempa, dia terapung, rumahnya terapung dia apa? Tidak ikut getaran gempa tersebut. Ini saja mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sultan Pamedan. Silakan Pak Insinyur Besar, silakan. Baik, terima kasih Pak Sultan. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Yang pertama tentang gempa megatrust. Seperti yang saya sampaikan bahwa Indonesia itu berada di ring fire di mana potensi megatrust itu sangat besar. Tapi memang benar bahwa megatrust itu tidak bisa diprediksi kapan terjadinya karena dia potensi gempa itu terjadi ketika satu lempeng tektonik itu menunjam ke bawah dari lempeng tektonik yang lain dan itu saling bertumbukan dan dia terkunci terus bergerak gitu sehingga energi itu terkumpul semakin lama semakin banyak kemudian pada saat ada retakan atau patah di salah satu lempeng itu terjadi lentingan seperti per yang dilepaskan dan itu akan memicu gempa dan tsunami. Tapi kapan terjadinya dan eh, berapa besar dampaknya itu yang tidak bisa diprediksi. Tapi kalau gempa itu ada gempa megatrust itu kemungkinan adalah gempa yang besar atau yang dengan magnitudo 8 sampai 9 dan ini sangat berbahaya. Itu nah, tadi ditanya apakah Tangerang akan berdampak, itu tergantung dari di mana sumber sumber gempanya atau megatrust mana yang terlepas kunciannya. Karena di Indonesia itu ada banyak zona megatrust. Ada sekitar 14 zona megatrust. Itu yang menjawab untuk yang pertama. Kemudian yang kedua itu mengenai pondasi, memang benar bahwa di Jepang itu mereka mengembangkan pondasi yang anti atau bisa melawan gempa ya dengan sistem per atau semacam per itu pernya itu ya mungkin bentuknya bisa macam-macam ya tapi intinya bahwa pada saat terjadi gempa itu dia hanya seperti ya melendut tapi tidak rusak nanti dia bergoyang aja. Iya, iya. Sebagai contoh, itu kantor saya sendiri yang di Hasanuddin pada waktu itu direncana oleh Jepang ya, karena kami perusahaan Jepang, itu ada semacam basement yang diisi dengan air. Nah, itu berfungsi sebagai semacam pier. Kalau terjadi gempa, dia tidak akan runtuh, tapi hanya apa bergoyang aja. Iya, iya. Itu Pak Sultan tadi yang
jawabannya dari kedua pertanyaan itu. Gimana Pak Sultan Pamenan? Masih ada pertanyaan? Cukup? Mungkin mungkin satu lagi Pak Hairil. Kalau kita membangun rumah di daerah yang tadinya rawa, kemudian diadakan reklamasi, itu ditimbun dengan pasir dari sungai, kan. Nah, itu apakah cukup dengan pondasi cakar ayam saja, atau harus dengan pondasi tiang pancang atau bagaimana? Kalau menggunakan tiang pancang, rasanya tidak mungkin kalau di apa di suatu tempat hunian kampung yang rapat penduduknya, kan. Nah, bisa saja mungkin dengan pondasi sumuran bisa ya, tapi biayanya besar, kan. Nah, kalau dengan pondasi apa namanya cakar ayam saja, kira-kira 1 meter kali 1 meter lebarnya dengan tebal 30 cm, apakah itu sudah cukup, Pak Besar? Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Sultan. Kalau daerah itu bekas rawa, kemudian diuruk dengan pasir, nah itu tergantung dari pengurukannya, itu kan harus dipadatkan. Kemudian dia itu harus dipasang namanya subdrain atau drainase bawah tanah sehingga air tanah itu tidak menjadi jenuh sehingga kekuatan dari pasir sendiri itu kuat. Sebetulnya pasir itu bahan material yang bagus kalau dia padat dan air porinya itu tidak jenuh, itu dia kuat menahan beban. Nah, tadi memang sih sebaiknya rumah untuk soal pondasi ya, kalau bisa memungkinkan dengan pondasi tiang, mungkin tidak tidak perlu tiang yang besar, tapi tiang yang kecil, mini pile yang menembus sampai lapisan tanah keras. Tapi mungkin itu akan mahal ya, karena mungkin dalam tanah kerasnya. Iya. Nah, itu bisa diakali dengan pondasi yang pondasi rakit tadi. Jadi semacam plat di situ Oh, dan di bawahnya plat itu dipasang cakar ayam itu cukup cukup kuat lah. Saya kira itu solusinya, Pak. Jadi oh iya. cakar ayam bisa, tapi di atasnya itu antar kolom-kolom itu dibuat plat atau semacam pondasi rakit. Oh iya. Ya, ya. Terima Baik, kasih cukup banyak. Pak Sultan. Alhamdulillah cukup. Terima kasih Pak Baik, terima Hairil. kasih. Barangkali sebagai perbandingan itu ada jalan tol Kayu Agung kan sering rusak terus. Eh, Padahal itu jalan Rusak. tol. Baru-baru ini saya lewat di situ, saya lihat mereka pasang tiang pancang itu, tiang pancang pasangnya. Jadi jalan di sebelah jalan saja sekarang. Barangkali ada hubungan juga dengan itu, karena memang itu daerah rawa, begitu Pak Haji Besar ya. Iya, Pak. Nah, Betul sekali ya. nah. Kemudian saya lanjut, di sini ada masukan dari Pak Muhammad Syarif, usia tanah Ultisol 400 tahun katanya. Faktor pembentukan ada 5, iklim, topografi, batuan induk, mikroorganisme, dan umur tanah. Umur tanah. Kemudian eh, ada pertanyaan juga di sini dari Pak Das, Bapak apa Ibu nih? Das Edwiza. Bapak, Bapak, Bapak. Oh, Bapak ini ya. Terima kasih, sangat menarik materi ini. Izinkan saya bertanya, saat gempa 2009, 2007, banyak bangunan yang runtuh, tetapi ada yang kuat tidak runtuh. Jadi walaupun lokasinya berdekatan. Ini disebutnya ada Hotel Pangeran Beach ya. Barangkali yang Ambacang tidak disebut ya. Nah, sebenarnya bagaimana hubungan parameter gempa tersebut dengan struktur bangunan sipil? Itu pertanyaannya. Kemudian periode ulang gempa besar di sekitar wilayah Sumbar itu kira berapa tahun ya? Silakan Pak Besar. Baik, terima kasih Pak Das Edwisa. Pertanyaannya sangat bagus dan memang respon gempa untuk masing-masing gedung itu bisa berbeda-beda tergantung daripada struktur dari bangunan tersebut. Ada eh,
gedung yang dirancang dengan mempertimbangkan peristiwa gempa dan mengikuti SNI yang sudah ditetapkan, dan ada pula gedung yang dia tidak memperhitungkan beban gempa, sehingga pada saat terjadi mungkin secara struktur ya, bangunan yang dirancang tahan gempa itu bisa kuat, tidak runtuh meskipun juga ada kerusakan, sedangkan yang tidak dirancang dengan beban gempa dia bisa runtuh. Dan kedua, itu juga masalah tanahnya. Bangunan yang masih kuat itu kemungkinan dia sudah mempertimbangkan masalah daya dukung tanah, mungkin dengan ground improvement atau perbaikan tanah atau dengan pondasi dalam. Sedangkan yang runtuh itu mungkin belum mempertimbangkan hal tersebut. Kemudian kalau ditanya masalah periode ulang gempa besar di wilayah Sumber itu berapa tahun, itu tidak ada teori yang bisa mengatakan berapa besar sih periode ulang. Itu lain dengan kalau hujan atau banjir itu ada periode ulangnya karena dengan statistik. Tapi dari statistik gempa memang bisa diprediksi kira-kira itu berapa berapa tahun bisa terjadi gitu. Tentunya harus dianalisa lebih lanjut oleh ahli seismik. Tapi secara prinsip memang tidak ada yang bisa mengatakan berapa ulang akan terjadi lagi gitu, berapa tahun lagi gitu. Sementara itu Pak Baik, Khairil. silakan Pak Das, Pak, sudah cukup. Cukup Pak, makasih Pak. Mungkin Barangkali masih juga tambahan, saya lihat Prof. di halo, Masih tambahan, Prof. yo, Itu waktu gempa besar di Padang 2009 itu Julinya sudah 2 bulan sebelumnya udah gede juga tuh Pak. Cuman mungkin nggak terlalu ada apa. Saya di situ dulu gempanya itu tiang listrik itu bergoyang itu mungkin tiang listrik ya Pak ya. Itu bergoyang itu kurang lebih mungkin kiri kanannya itu bisa sampai 1,5 meter ya kelihatan Mas saya. Nah, bulan Agustus saya pindah ke Manado, Septembernya itu kalau nggak salah pada saya gempa di situ, gempa besar itu. Jadi 2 bulan sebelumnya sudah gempa juga, cuman bedanya mungkin kalau yang gempa besar itu 7, sekian, ini 6, sekian. Jadi dekat sekali jaraknya itu gempa besar ya. baik, terima kasih. Cuma kan gempa itu ada dua macam, ada vulkanik, ada tektonik ya. Nah, ini yang Betul. Di tektonik ini. kampung saya di Bukit Tinggi itu hampir tiap hari gempa itu. Tektonik. Vulkanik ya. Itu Ya, vulkanik ya. Kalau vulkanik ini ya. kan tektonik ya. Gunung. Betul. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan tadi menyambung Pak Das tadi, itu di kampung Cina itu kan banyak bangunan yang tua-tua itu sejak zaman Belanda. Itu tidak apa-apa itu bangunannya. Padahal hotel-hotel yang lebih baru hancur juga ya. Dan juga tadi Pak Haji Besar melihatkan itu masjid itu nggak apa-apa itu. Mana itu? Nah, sama juga dengan tsunami di Aceh itu Baitur Iya, Rahman iya. dan Baitur Rahim itu tidak apa-apa dia. Padahal di Iya. sekitarnya habis. Bisa nggak di sekitar di analisis secara akademik apa kira-kira? Doanya Pak Ril, doanya itu. Doanya Ujung-ujungnya Pak gitu ya. kebesaran Allah jadinya ya. Pesan Allah gitu ya. Ya, kalau masjid itu masih kebanyakan saya lihat itu bahkan di Tsunami Aceh di Meloabo ada banyak masjid yang masih tetap berdiri kokoh. Ya, pertama itu memang kebesaran Allah yang Allah jaga ya. masjid kita. Kemudian juga kalau dari sisi akademis ya, mungkin karena masjid itu terbuka gitu, jadi pada saat ada tsunami, air itu lewat mengalir di bawahnya sehingga bukan satu dorongan yang kuat. Atau juga bahwa masjid tersebut sudah dirancang untuk bangunan tahan gempa, Profesor. Itu. Oh begitu ya.
Ya, Kan apakah ada juga gereja yang tidak hancur? Misalnya yang di Sulawesi itu gimana itu, Pak? Kalau di Aceh barangkali saya tidak lihat gereja situ. Di tempat Uli katanya ada juga itu. Oh, ada juga ya. Ya katanya. Artinya gerejanya tidak apa-apa gitu ya. Iya, Apakah Prof. pernah dilihat? Ya. Iya, iya. ya kurang tahu. Oh, kurang tahu. Baik. Barangkali ini yang terakhir karena jam 7 udah lewat nih, 7.14. Ada Ya. Pak Ahyunal Heri. Tanya Pak Besar terkait pandai Fondasi itu Pak. fondasi ini ya. Bagaimana kita ketahui rumah gadang dibangun dengan tiang-tiang, barangkali tanpa paku, dan hanya diletakkan di atas sebongkah batu. Bagaimana ini penjelasannya? Cuma tidak ada genteng ya. Silahkan Pak Haji Besar. Ya, terima kasih Pak Ahyunal. Ini pertanyaan yang bagus dan ini relevan dengan slide saya yang terakhir. Itu saya mengamati bangunan PDIKM, di mana dia adalah bangunan badang, rumah gadang, dan rumah gadang itu kan dari kayu, baik struktur kolom maupun balok-baloknya itu dengan sambungan-sambungan kayu itu bersifat lentur. Jadi dia pada saat gempa dia bergoyang mengikuti goyangan tanah, tapi tidak roboh. Nah, kemudian eh, tiang-tiangnya itu hanya diletakkan di sebongkah batu ya. Nah, ini saya juga masih belum tahu secara pasti bagaimana mekanismenya sehingga tiang-tiang itu tidak tergelincir dari batunya. Kemungkinan juga bahwa batunya itu juga ikut bergoyang mengikuti kolom-kolom kayu tersebut. Tapi ini nanti pertanyaan-pertanyaan yang tertulis ini akan saya jawab secara tertulis, Profesor, Ya, supaya ya, saya bisa lebih lebih akurat gitu loh. Saya bisa melihat ya. referensi-referensinya sehingga memberikan jawaban yang lebih lebih mantap itu. Ya. Baik, Pak Ahyunal hadir masih? Ya, ya cukup. Cukup ya. Ini ada tambahan dari Pak Asrizal Jambek. Assalamualaikum. Yang perlu juga disebarluaskan bahwa ada 90 shelter gempa di Kota Padang itu ya. Baik, barangkali tidak ada pertanyaan lagi. Terakhir Buya Rizal, bagaimana Buya? Oke, cukup ya. Ada lagi karena waktu juga ya. Ya, karena sudah jam 7:17. Ya, Ya, saya kembalikan ke Buya Rizal. Silakan Buya. oke. Baik, Bapak Ya, Ibu semuanya. Piagam mungkin menyusul Pak Ustadz, belum ada dari Pak Sam. Asam Mungkin Suradi. menyusul, ya. Oke. Baru Baik, masuk, Bapak baru Ibu. ada Pak Ustadz baru masuk. Oh, mana? Asam Suradi. Iya. Buya maaf terlambat. Gak apa-apa. Siapa yang menayangkan Pak Sam atau Bu Ner? Ya, kita coba. Nah, Udah dapat dari Pak Sam. sudah Pak. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Demikian tadi uraian tentang gempa dari Pak Besar yang sangat bermanfaat bagi kita, paling tidak kita memahami dan bisa mengantisipasi kalau terjadi hal-hal yang gempa itu di sekitar kita. Lagi semoga apa yang kita bicarakan adalah kita bungkus dengan sebuah kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan sebuah sebab dan akibat ya. Dan itu selalu dikaitkan dengan bagaimana manusia patuh. Seandainya manusia ini patuh semua di muka bumi ini, pasti akan Allah turunkan rahmat. Berarti ada sesuatu ya, pasti ada kaitannya dengan perilaku kita, Pak. Itu yang mungkin dikaitkan lagi. Kalau tadi Pak Besar bicara masalah teknisnya ya, itu harus seperti itu ya. Tapi di balik semua itu adalah kebesaran Allah kepada kita semuanya. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa izin Allah ya. Baik, kepada Pak Besar sebagai narasumber, kami ucapkan banyak terima kasih. Kami tidak dapat memberikan apapun kecuali tanda bahwa kita pernah bersama dengan sebuah piagam penghargaan. Mudah-mudahan Pak Besar di lain waktu bisa
dan memberikan materi lain yang mungkin yang kaitannya dengan alam ya, entah itu masalah angin puting beliung, entah gimana ya, atau gerhana, bisa aja ya. Makasih Pak Besar ya. Semoga Ya, apa yang Bapak sampaikan tadi mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan salam ke Ibu Syafitri. amin. Dan Amin, Ustaz. berikutnya Terima kasih. ada Prof. Cia yang selalu menemani kita dalam diskusi masalah tematik ini. Makasih ya Prof ya. Ya, terima kasih sama-sama. Alhamdulillah. Sama-sama Prof. Dan begitunya Ibu Tita Warsita. Makasih Bu Tita Warsita. Semoga apa yang Ibu baca mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan yang mendengar juga mendapat pahala. Demikian dari kami. Makasih Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kami kembalikan kepada Prof. Cia untuk selanjutnya. Terima kasih Bu ya. Saya perhatikan kayaknya Palembang ini paling aman ya. Jauh dari Sunda, jauh dari Padang. Nah, cuma memang daerahnya umumnya daerah dataran rendah ya, tidak banyak bukit gitu ya. Jadi kalau siapa yang mau pindah dari Padang ke Palembang silakan. Jauh amat Palembang. Pekanbaru juga kayaknya, Prof. Pekanbaru juga kayaknya. Oh ya gitu ya, sama itu daerah pinggir barat dari Pulau Sumatera ya, pinggir timur dari Sumatera. Baik, Jauh dari maaf Rimbaya. ada hal yang tidak berkenan dalam memimpin ini. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Besar. Terima kasih Pak Besar. Terima kasih Prof. Sama-sama.